Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putra Sabsamin. Saya dari Teknik Sipil Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanika tanah dan tugas besarnya. Pertama, itu ada geoteknik. Pengertian dari geoteknik. Geoteknik sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang tanah, di mana dalam ilmu ini akan dipelajari kemampuan tanah dalam menahan beban yang ada di atasnya, sehingga pembangunan infrastruktur dapat direncanakan sebaik mungkin agar dapat berdiri kokoh sesuai dengan umur rencana, di mana hal tersebut sangatlah berkaitan dengan struktur dan karakteristik dari tanah itu sendiri. Hal-hal yang dipokok perhatian dalam ilmu mekanika tanah adalah kadar air, angka pori, porositas, serta derajat kejenuhan. Karakteristik tanah juga merupakan poin terpenting dalam suatu mekanika tanah. Secara keilmuan, cabang teknik sipil yang satu ini mempelajari lebih mendalam tentang ilmu-ilmu mekanika tanah, mekanika batuan, dan teknik fondasi. Hubungan antara geoteknik dan teknik sipil. Di dalam dunia teknik sipil, ilmu geoteknik merupakan suatu langkah awal terbentuknya suatu infrastruktur. Tanpa adanya ilmu geoteknik, mustahil suatu infrastruktur dapat berdiri dengan kokoh. Karena geoteknik sendiri berfungsi untuk mengetahui dan memahami struktur tanah dan juga daya tahannya dalam menahan beban yang berada di atasnya. Sehingga ilmu tersebut sangat membantu dalam memperkirakan seperti apa rancangan yang cocok untuk digunakan di atas tanah tersebut, di mana rancangan bangunan tersebut dapat berdiri kokoh sesuai dengan yang telah direncanakan. Seorang ahli sipil sendiri dalam merancang terowongan, jalan raya, bendungan, atau yang lainnya memerlukan estimasi bagaimana tanah dan batuan akan merespon tegangan. Sehingga dalam hal ini pengujian geoteknik sangatlah dibutuhkan dalam pengujian guna mengetahui struktur dan karakteristik dari tempat pembangunan. Hubungan antara geoteknik dan geologi. Ilmu geologi sendiri dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tanah, mulai dari asal-usul, jenis, komposisi, dan penyebaran materialnya, sehingga struktur dan proses perubahan yang terjadi pada tanah, yang dimana hal ini akan berhubungan dengan ilmu geoteknik yang mempelajari tentang struktur dan karakteristik tanah dalam melakukan perencanaan infrastruktur suatu bangunan. Yang secara garis besar dapat diartikan bahwa dengan mempelajari ilmu geoteknik sama dengan mempelajari ilmu geologi, yang dimana nantinya akan digunakan dalam mengetahui struktur, karakteristik, dan juga daya tahan tanah tersebut dalam melakukan perencanaan infrastruktur. Cabang ilmu geoteknik pertama ada mekanika tanah. Mekanika tanah adalah cabang dari ilmu teknik di mana mekanika tanah khusus mempelajari tentang perilaku tanah serta sifat yang diakibatkan oleh tegangan dan renggangan yang disebabkan oleh gaya-gaya yang bekerja pada tanah itu sendiri. Istilah mekanika tanah berasal dari buku Urban Mechanics of Modern Physical Sir Grundrich atau mekanika tanah berdasarkan pada sifat-sifat dasar fisik tanah oleh Carl von Terzaki pada tahun 1925, yang di dalamnya membahas tentang prinsip dasar dari ilmu mekanika tanah modern dan menjadi dasar dari studi lanjutan ilmu mekanika tanah, yang mana membuatnya diberikan julukan sebagai Bapak Mekanika Tanah. Mekanika batuan. Mekanika batuan merupakan ilmu yang mempelajari sifat-sifat mekanik batuan dan massa batuan, dan merupakan cabang dari mekanika yang mengkaji tentang respon batuan dan massa batuan terhadap medan gaya dari lingkungan mereka. Seperti yang diterapkan dalam geoteknik dan praktik dalam teknik sipil, mekanika batuan sangat memperhatikan tentang prinsip mekanika rekayasa untuk desain struktur batuan yang dihasilkan oleh kegiatan konstruksi sipil seperti pembangunan terowongan, lubang tambang, dan struktur lainnya yang dibangun dengan menggunakan batuan. Teknik fondasi. Teknik fondasi atau rekayasa fondasi merupakan suatu cabang dari ilmu geoteknik yang membahas tentang fondasi baik struktur, bentuk, dan lainnya. Sebuah bangunan tidak dapat begitu saja didirikan langsung di atas permukaan tanah. Oleh karena itu, diperlukannya fondasi. Fondasi merupakan suatu bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi untuk menempatkan bangunan dan meneruskan beban yang disalurkan dari struktur atas ke struktur dasar fondasi yang cukup kuat, menahannya tanpa terjadinya diferensial pada sistem strukturnya. Fondasi sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada fondasi dangkal dengan kedalaman masuknya ke dalam tanah relatif dangkal, hanya beberapa meter masuknya ke dalam tanah. Salah satu tipe yang sering digunakan ialah fondasi menerus yang biasanya dapat ditemukan di rumah-rumah penduduk. Dibuat dari beton atau pasangan batuan, meneruskan beban dari dinding dan kolam bangunan ke atas tanah keras. Fondasi dalam digunakan untuk menyalurkan beban bangunan melewati lapisan tanah yang lemah di bagian atas ke lapisan bawah yang jauh lebih keras. Contohnya di antaranya adalah tiang pancang, tiang bor, kaison, dan semacamnya. Penyebutan dapat berbeda-beda tergantung disiplin ilmu dan pasarannya. Contoh fondasi tiang pancang. Kombinasi fondasi plat dan tiang pancang
dan rincian panjang. Jenis fondasi yang digunakan dalam suatu perancangan bangunan tergantung pada jenis tanah dan beban yang bekerja pada lokasi rencana proyek tersebut. Nah, untuk kedua ada penyelidikan tanah. Pentingnya tanah dalam pembangunan. Tanah adalah himpunan mineral, bahan organik, dan endapan yang relatif lepas yang terletak di atas batuan besar. Namun, tanah selalu berperan pada semua bangunan sipil, baik itu gedung, jalan, landasan, dermaga, jembatan, menara, dan lain sebagainya. Bagi suatu bangunan, tanah dapat berfungsi pertama, sebagai media pendukung bangunan bagi semua bangunan. Kedua, sebagai bahan konstruksi bangunan, misal pada bangunan tanggul dan bendungan. Ketiga, sebagai sumber gaya luar dari bangunan, misal pada bangunan dinding penahan tanah. Pentingnya melakukan pendidikan tanah. Penyelidikan tanah di lapangan bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari tanah secara lengkap dan mengetahui kondisi tanah dan lapisan jenis tanah sebelum perencanaan infrastruktur dimulai agar bangunan dapat berdiri dengan stabil dan tidak menimbulkan penurunan yang terlalu besar. Maka fondasi bangunan harus mencapai lapisan tanah yang cukup padat. Untuk mengetahui letak atau kedalaman lapisan tanah padat dan kapasitas daya dukung tanah dan daya dukung fondasi yang diizinkan, maka perlu dilakukannya penelitian tanah yang mencakup penyelidikan baik di lapangan ataupun penelitian di laboratorium. Sifat penting yang diperlukan dari suatu tanah adalah sebagai berikut. Ada permeabel. Nah, permeabel mencerminkan seberapa besar kemampuan tanah untuk dapat dilewati air melalui pori-porinya. Konsolidasi mencerminkan nilai perubahan isi pori akibat keluarnya air dari pori-pori tanah yang dibebani. Nilai konsolidasi ini digunakan untuk menghitung penurunan dan settlement bangunan. Tegangan geser untuk menentukan kemampuan tanah dalam menahan beban tanpa mengalami keruntuhan. Sifat ini dibutuhkan dalam perhitungan stabilitas fondasi atau tanah dasar yang dibebani. Stabilitas tanah, isian di belakang bangunan penahan tanah, dan stabilitas timbunan tanah. Penggunaan sampel yang baik. Setelah melakukan penelitian tanah pada tempat yang akan dibangun infrastruktur, maka akan didapatkan data-data klasifikasi dan karakteristik dari tanah tersebut. Dari sampel tersebut, kita akan dapat mengetahui apakah tanah yang kita gunakan bagus atau sesuai dengan standar atau tidak. Yang dimana hal tersebut akan sangat mempengaruhi kualitas dari beton yang akan kita buat. Karena apabila tanah yang digunakan terlalu kaku atau terlalu cair, maka kualitas dari beton yang akan dibuat tidak sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang akhirnya kita membutuhkan suatu bahan-bahan tambahan yang digunakan untuk membantu agar kotakan beton yang diinginkan dapat tercapai. Dan dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan sampel tanah yang baik akan membantu untuk mengurangi biaya pembangunan infrastruktur tersebut. Untuk yang ketiga ada komposisi tanah. Dalam pengertian, tanah tersusun dari butiran tanah atau partikel lainnya dan rongga-rongga atau pori di antara partikel butiran tanah. Rongga-rongga terisi sebagian atau seluruhnya dengan air atau zat cair lainnya. Sifat-sifat mekanis tanah seperti kekurangan dan pemampatan secara langsung berhubungan dengan atau tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor dasar seperti rapat massa, berat volume, angka pori, dan derajat kejenuhan. Volume yang ditempati oleh bagian besar tanah pada umumnya termasuk bahan penyusun lainnya, yaitu bagian padat, cair, dan gas, yang selanjutnya dikenal sebagai sistem 3 fase tanah. Contoh soal, volume total suatu spesies tanah adalah 80.000 mm kubik dan beratnya adalah 145 gram, sedangkan berat keringnya adalah 128 gram. Kepadanan butir tanah adalah 2,68. Berdasarkan informasi tersebut, hitunglah kadar air, void ratio, porositas, derajat kejenuhan, kepadanan kering, dan kepadatan jenuh. Dengan rumus, V sama dengan 80.000 mm kubik sama dengan 80 cm kubik. MT sama dengan 145 gram dan MS adalah 128 gram. Dengan MT adalah berat saat tanah dalam keadaan basah dan MS adalah berat saat tanah pada keadaan kering. Dengan MW adalah selisih dari berat massa basah dikurang berat massa kering adalah 145 dikurang 128 sama dengan 17 gram. Dan PS adalah kepadatan butir adalah kepadatan butirannya, yaitu 2,68 gram per cm kubik. Kita langsung masuk ke rumus diketahui yang ditanyanya. Nah, di sini kita kan mau mencari void ratio. Sedangkan di void ratio kita membutuhkan VV dan VS. Di beberapa kesempatan kita membutuhkan VV dan VS.
Sedangkan VV dan VS kita belum ketahui. Nah, di sini kita punya PS. Nah, sedangkan rumus P sendiri adalah P sama dengan M per V. Nah, karena kita ketahui PS, otomatis P sama dengan MS per VS. Dengan PS tadi kita ketemu 2,68 sama dengan MS adalah 128 dibagi VS. Jadi VS sama dengan 128 dibagi 2,68 sama dengan 47,76 cm3. Dan kita udah ketemu VS-nya nih. Nah, di VS kita akan masuk nyari ke VV. Dengan rumus VV sama dengan Vita dikurang VS. Yaitu 80 dikurang 47,76 sama dengan 32,24 cm3. Nah, kan kita mau cari VW untuk dari kejenuhan. Sedangkan VW sendiri kita nggak cuma ketahuan MW, sedangkan PW-nya kita nggak ketahui. Ya, PW-nya kita permisalnya 1. Jadi PW sama dengan MW per VW. Jadi 1 sama dengan 18 per VW. VW sama dengan 18. Langsung masuk ke yang ditanyanya ya, yaitu kadar air. Rumus kadar air sendiri adalah W sama dengan MW dibagi MS ke 100%, sama dengan 17 dibagi 128 dikali 100%, yaitu 13,3%. Untuk void ratio B sama dengan VV dibagi VS sama dengan 32,24 dibagi 47,75 sama dengan 0,675. Untuk porositas sendiri N sama dengan VV dibagi VT dikali 100% sama dengan 32,24 dibagi 80 dikali 100%, yaitu 40,3%. Dengan derajat kejenuhan ada derajat kejenuhan S sama dengan VW dibagi VV dikali 100% sama dengan 17 dibagi 32,24 dikali 100% sama dengan 52,72%. Dengan derajat kepadatan kering PD sama dengan MS dibagi VT sama dengan 128 dibagi 80 sama dengan 1,6. Dengan derajat kejenuhan sama dengan PW MW sama dengan MW dibagi VW sama dengan 17 dibagi 17 sama dengan 1. Terus soal kedua, pada suatu pekerjaan penggalian dasar saluran diperoleh suatu sampel sand clay berat tanah basah 15 kg. Volume lubang setelah diukur adalah 7,35 desimeter kubik atau 7,35 liter. Sampel tersebut dikeringkan pada temperatur konstan 105 derajat. Berat sampel sebelum dikeringkan adalah 450 gram. Setelah dikeringkan adalah 385 gram. Berat jenis tanah atau keberadaan bakteri adalah 2,68. Hitunglah berapa ada keberadaan basah, kadar air, keberadaan kering, derajat kejenuhan, porositas, dan angka pori. Untuk langsung kita jawab. Vita sama dengan 7,35 desimeter kubik sama dengan 7.350 cm kubik. Untuk MT adalah 450 gram dan MS adalah 385 gram. Dengan MT adalah berat saat masa tanah pada keadaan basah dan MS adalah berat tanah pada keadaan kering sebagai berikut, dan MW adalah selisih dari antara berat masa basah dikurang berat masa kering, yaitu 450 dikurang 385 sama dengan 65 gram. Nah, di sini kenapa pas awal jelasin berat tanah basah adalah 15 gram. Sini berat tanah basah yang 15 kg saya permisalnya sebagai saat kalian ambil suatu sampel tanah. Kan di volumenya adalah 7,35, otomatis 15 kg adalah berat keseluruhan dari tanahnya tersebut. Sedangkan yang kita ambil atau kita uji adalah 450 gramnya saja. Jadi 15 kg kita nggak terlalu pakai karena itu untuk berat total yang tanah yang kita ambil. Sedangkan yang kita cuma pakai adalah 450 gram dan dikeringkan. Dan setelah dikeringkan adalah 385 gram. Nah, sini kita juga ketahuan GS. GS sama dengan 2,68 gram per centimeter kubik. Nah, kita kan mau cari, seperti biasa kita mau cari nanya dari kejenuhan. Dari kejenuhan kita butuh VW, sedangkan PW kita nggak ketemu dan kita cuma ketahui MW. Jadi PW kita permisalin 1 dan VW sama dengan MW per PW. Jadi 65 dibagi 1 sama dengan 65 derajat Celcius. Nah, di sini kita ketahuin GS. Kita butuh VS dan VV untuk beberapa pertanyaan. Jadi kita nyari VS ya, itu dari yang apa kita dapat yaitu GS. Jadi VS sama dengan MS dibagi GS dikali PW. Jadi sama dengan 385 dibagi 2,68 dikali 1.
Jadi VS sendiri adalah 143,66 cm kubik. VV, kan kita VS udah ketemu nih, kita langsung masuk ke rumus VV. Jadi VV sama dengan VT dikurang VS. Jadi 7.350 dikurang 143,66 sama dengan 7.206,34 cm kubik. Oke, masuk ke padatan basah. PT sama dengan MT per VT sama dengan 450 dibagi 7.350 sama dengan 0,061 gram per cm kubik. Kadar air W sama dengan MW per MS kali 1% sama dengan 65 dibagi 7.350 kali 100% sama dengan 16,88%. Keberadaan kering PD sama dengan MS dibagi VT sama dengan 385 dibagi 7.350 sama dengan 0,052 gram per cm kubik. Dengan jenuhan ST sama dengan VW dibagi VV kali 100% yaitu 65 dibagi 7.206,34 dikali 100% sama dengan 0,902%. Porositas N sama dengan VV dibagi VT kali 100% sama dengan 7.206,34 dibagi 7.350 kali 100% sama dengan 98,045%. Dengan angka pori S sama dengan VV dibagi VS sama dengan 7.206,34 dibagi 143,66 sama dengan 50,162. Kita lanjut ke yang nomor 4 yaitu analisa mekanis tanah atau mechanical analysis of soil. Analisa mekanika tanah. Analisa mekanika tanah adalah penentuan variasi ukuran partikel-partikel yang ada pada tanah yang dinyatakan dalam presentasi dari berat kering total. Terdiri dari dua cara untuk mendapatkan distribusi ukuran partikel tanah. Ada dua, ada analisa ayakan dan analisa ayakan atau analisis saringan. Shift analisis yaitu analisa yang dilakukan dengan menggunakan berbagai macam saringan yang digunakan untuk memisahkan dua jenis agregat kasar yaitu kerikil dan pasir dengan ukuran partikel yang berdiameter lebih besar dari sama dengan 0,075 mm. Analisa hidrometer atau hidrometer analisis yaitu analisa yang dilakukan dengan menggunakan batuan air untuk memisahkan dua jenis agregat halus, tanah atau lempung dengan ukuran partikel yang berdiameter kurang dari sama dengan 0,075 mm. Shift analisis adalah penentuan presentasi berat butiran agregat yang lolos dari satu set shift. Suatu kegiatan untuk mengetahui distribusi ukuran agregat halus dengan menggunakan ukuran saringan standar tertentu yang ditunjukkan dengan lubang saringan mm dan mm, dan untuk nilai apakah agregat halus yang akan digunakan tersebut cocok untuk produksi beton. Dengan prosedurnya, pertama diambilnya sampel tanah basah yang kemudian dikeringkan dengan menggunakan oven selama 24 jam. Setelah tanah kering, biasanya akan berbentuk gumpalan sehingga perlu dipecah kembali menjadi beberapa partikel yang jauh lebih kecil. Kemudian dari sampel tanah yang sudah kering tadi, diambil 500 gram sampel tanah, kemudian ditaruh di atas ayakan yang telah disusun sesuai dengan ukuran saringannya. Kemudian diayak dengan menggunakan ayakan yang tersedia tadi, sehingga beberapa tanah yang tadi sudah kita keringkan tadi akan ada beberapa yang lolos dan ada beberapa yang tertahan di beberapa saringan tadi. Kemudian sesudah itu kita ambil sampelnya tersebut dan timbang berat tanah yang tertahan dari masing-masing ayakan yang telah jadi kita ayakan tadi. Oke. Ada koefisien keseragaman dan koefisien gradasi. Koefisien keseragaman dinyatakan dengan hubungan CU sama dengan D60 dibagi D10. Dengan CU sendiri adalah koefisien keseragaman, D10 adalah diameter yang sesuai dengan 10% lolos ayakan yang ditentukan dari ukuran butiran, dan D60 diameter yang sesuai dengan 60% lolos ayakan yang ditentukan oleh ukuran butiran. Koefisien gradasi dinyatakan sebagai berikut. CC sama dengan D30 derajat Celcius D30 kuadrat per D60 kali D10. Dan keterangan CC sama dengan koefisien gradasi dan D30 adalah diameter yang sesuai dengan 30% lolos ayakan.
Nah, untuk CC atau CU sendiri itu nanti untuk nilai dan ketentuannya itu berdasarkan dengan jenis si tanah sendiri. Dia termasuk kerikil ataupun pasir. Kalau dia termasuk kerikil, otomatis untuk CU dia harus memiliki nilai lebih dari 4. Dan untuk CJ sendiri berada di antara 1 sampai 3. Dan untuk pasir sendiri untuk CU nilai CU harus lebih dari 6. Dan CC berada di antara 1 sampai 3. Nah, untuk kurva distribusi ukuran butiran dapat digunakan untuk membandingkan beberapa jenis tanah yang berbeda-beda. Selain itu, ada 3 parameter dasar yang dapat digunakan dari kurva distribusi tersebut yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi tanah butiran kasar, yaitu ada ukuran efektif, koefisien seragaman, dan koefisien gradasi. Diameter dalam kurva distribusi ukuran butiran yang sesuai dengan 10% loss ayakan yang lebih halus didefinisikan sebagai ukuran efektif atau D10. Hidrometer analisis. Hidrometer analisis adalah untuk mengetahui atau menentukan distribusi ukuran butiran-butiran untuk tanah yang tidak mengandung butiran tanah tertahan pada saringan nomor 200. Pengujian ini dilakukan dengan analisa sedimen menggunakan hidrometer. Hidrometer sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis atau kepadatan relatif dari suatu cairan, yaitu rasio kepadatan cairan dengan densitas cair atau air. Batas-batas atau berat. Untuk mengklasifikasi tanah digunakan distribusi ukuran butiran. Namun pada tanah halus yaitu lanau dan lempung tidak ada hubungan langsung antara ukuran dan sifatnya. Oleh karena itu, untuk menyatakan sifat dan mengklasifikasi maka dibuatlah batas-batas konsistensi yang juga disebut dengan batas-batas atau berat. Pada batas atau berat atas batas cair, batas plastis, dan batas susut, konsistensi suatu tanah dipengaruhi oleh sifat kohesi partikel tanah dan kadar air yang terkandung di dalamnya. Disebut konsistensi karena dibutuhkan kedudukan fisik tanah pada kadar air tertentu untuk tetap melekat dan tetap pada kondisinya. Jika batas konsistensinya dilewati, maka tanah yang sebelumnya berada dalam keadaan padat dapat berubah menjadi plastis, semi-plastis, ataupun cair. Batas cair atau liquid limit. Batas cair atau liquid limit atau LL adalah kadar air tertentu di mana perilaku berubah dari kondisi plastis ke cair. Pada kadar air tersebut, tanah mempunyai kuat geser terendah. Percobaan ini dimaksudkan untuk menentukan kadar air suatu tanah pada keadaan batas cair. Batas cair adalah keadaan air batas di mana suatu tanah berubah dari keadaan cair menjadi keadaan plastis. Dengan rumus LA sama dengan WN dikali N per 25 dipangkatin tan beta. Dengan WL sendiri adalah kadar air dan N adalah jumlah ketukan. Jadi rumus LO sendiri adalah kadar air dikali jumlah ketukan dibagi 25 dipangkatin tan beta dengan tan beta sendiri. Nilainya adalah 0,121. Batas plastis atau plastis limis. Batas plastis atau plastis limis atau PL adalah kadar air terendah di mana tanah mulai bersifat plastis. Dalam hal ini, sifat plastis ditentukan berdasarkan kondisi di mana tanah yang digulung oleh telapak tangan di atas kaca mulai retak setelah mencapai 1/8 inci. Percobaan ini dimaksudkan untuk menentukan kadar air suatu tanah pada keadaan plastis. PL dengan rumus PL sama dengan W2 dikurang W3 dibagi W3 dikurang W1 dikali 100%. Batas susut atau sirikade limit. Batas susut adalah batas kadar air di mana tanah dengan kadar air di bawah nilai tersebut tidak menyusut lagi atau tidak berubah volume. SL sama dengan M1 dikurang M2 dibagi M2 kali 100 dikurang VI dikurang VV dikali PW dibagi M2 kali 100. Indeks plastis atau plastis indeks. PI adalah merupakan parameter yang diukur dari selisih antara batas cair tanah atau LL dan batas plastisnya atau PL. Semakin besar nilai indeks plastis, maka semakin besar kemungkinan tanah dalam kondisi plastis. Sehingga semakin besar nilai dari indeks plastis, maka akan semakin tidak kondusif terhadap bangunan sipil karena sifat tanahnya yang plastis. Atau dengan rumus PI sama dengan LL dikurang PL. Indeks cair atau liquid index didefinisikan sebagai kadar air asli relatif pada kedudukan plastis dan cair. LI sama dengan WN dikurang PL dibagi PI.
Selanjutnya digunakan analisis saringan atau shift analisis dengan SNI 1968-1990 F analisa saringan. ASTM C 136/2012 analisa saringan agregat halus dan agregat kasar. Untuk analisis hidrometer atau hidrometer analisis SNI 03 3423/1994. Kemudian analisis ukuran butiran tanah dengan hidrometer. ASTM D 442/63 analisa partikel ukuran tanah menggunakan hidrometer. Shift analisis data. Untuk contoh soal shift analisis data seperti yang telah sampai di samping. Di sini ada datanya. Ini datanya kita ada dua data. Yang pertama ada data untuk sampel tanah A dan sampel tanah B. Nah, untuk kita langsung masuk ke soal pertama, yaitu hitung presentasi kerikil, pasir, dan butiran halus untuk masing-masing tanah. Di sini kita akan ukur untuk kumulatif masing-masing tanah. Di sini gua bagi dua. Pertama ada berat tanah pada contoh A dan berat tanah pada contoh B. Di sini ada berat tanah contoh A terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Sini kumulatif ada tertahan dan lolos. Untuk yang tertahan sendiri, rumusnya adalah berat tertahan di ukuran ayakan tersebut dibagi sama berat total dari berat tertahan dikali 100% karena kita mencari presentasi, makanya dikali 100%. Seperti itu. Jadi kita mulai dari awal. Sini kan untuk ukuran ayakan 37,5 itu kan berat tertahannya 0 kan. Nah, pas ini gua nggak diisi karena 0 dibagi berat tertahan total yaitu 250 dikali 100% adalah 0 kan. Nah, berat tertahannya berarti nggak ada 0 strip. Nah, untuk kita masuk lagi di ukuran 19. Di ukuran ayakan 19 berat tertahannya adalah 26. Nah, rumus tadi masuk lagi ke rumus yang tadi, berat tertahan dibagi berat total tertahan dikali 100% karena kita mencari presentasi kan. Jadi, untuk yang ukuran ayakan 19 berat tertahannya 26. Jadi 26 dibagi 250 dikali 100% sama dengan 10,4%. Jadi, untuk ukuran ayakan 19 yang tertahannya adalah 10,4%. Nah, kita lanjut ke bawah, ada ayakan 9,5. Itu berat totalnya ada 31. Jadi rumusnya tadi 31 dibagi 25% sebagai berat total dari berat tertahan di kelas 100% karena kita nyari presentasi dan hasilnya adalah 12,4%. Jadi di ukuran ayakan 95 berat tertahannya adalah 12,4%. Sama kayak di atas. 4,75 juga sama, tinggal 11 dibagi 250 kali 100% sama dengan 4,4%. Jadi di ukuran ayakan 4,75 berat tertahannya adalah 4,4%. Sama sampai seterusnya sampai di totalnya adalah 250 dibagi 250 kali 100% sama dengan 100%. Yang tertahan seperti itu. Sampai di pan 15 dibagi 250 kali 100% sama dengan 6%. Nah, itu kita masuk ke kumulatif lolos. Nah, kalau di sini di ukuran 37,5 dia tertahannya nggak ada tuh. Berarti semua lolos, otomatis yang lolos adalah 100%. Karena yang lolos 100%, maka di ukuran ayakan 37,5 yang lolos adalah 100%. Kumulatif lolos adalah 100%. Dan di ukuran 19 di sini berat tertahannya ada nih, ada 10,4%. Otomatis untuk yang lolos, cara untuk mengetahui yang lolos di saringan ukuran nomor 19, jadi 100 dikurang 10,4, jadi 89,6%. Jadi di ukuran ayakan 19 yang lolos adalah 89,6%. Nah, sama juga cara yang kayak di atas, di ukuran ayakan 9,5 yang tertahannya adalah 12,4. Jadi yang di atas ada kan 89,6 tuh yang di ukuran ayakan 19. Jadi 89,6 dikurang sama yang tertahan di 9,5 adalah 12,4. Jadi 89,6 dikurang 12,4 hasilnya 77,2%. Jadi untuk yang tertahan yang lolos untuk ukuran ayakan yang lolos di 9,5 adalah 77,2%. Sama seterusnya sampai di akhirnya di pan.
di mana angka awalnya kan 6%, dan sedangkan yang tertahan adalah 6%. Jadi 6% kalau 6% sama dengan 0. Di PAN sama sekali tidak ada satupun butiran yang lolos. Seperti itu. Lanjut ke sampingnya. Di ukuran ayakan B seperti ini. Kalau di A kita dari atas, sedangkan kalau di B kita mulai dari 4,75. Ukuran ayakan 4,75 yaitu 0,00. Makanya sini lolos 100%. Nah, di sini sama kayak rumusnya tadi, di ukuran ayakan 2,36, kan sini berat totalnya 8. Jadi 8 dibagi 175 sebagai berat total dari berat tatahannya, dikelas 100% karena kita nyari presentasinya. Maka hasilnya adalah 4,57% yang tertahan di saringan ukuran nomor 2,36. Sama halnya yang di atas, yang di bawah, yang di saringan 1,18 kan bertolaknya 7 tuh. Jadi 7 dibagi 175 sebagai berat tertahan totalnya dikali 100% sebagai, karena kita mau nyari presentasi maka dikali 100%, makanya hasilnya 4%. 4% yang tertahan di saringan ukuran ayakan di ukuran ayakan 1,18. Sama halnya di 0,6 juga. Kan bertolaknya 11, jadi 11 dibagi 175 dikali 100% menghasilkan 0,29% yang tertahan di ukuran ayakan nomor 0,6 sampai seterusnya sampai di PAN sama dengan 3 dibagi 175 dikali 100% sama dengan 1,71% yang tertahan di PAN. Oke, kita pindah ke lolos. Lolos sama halnya kayak tadi, karena yang di sini awalnya 0, otomatis semua lolos nih. Jadi 100% yang lolos. 100% yang lolos. Nah, untuk yang di 2,36, karena di sini ada yang tertahan, otomatis 100 dikurang 4,57 sama dengan 95,43% yang lolos di saringan ayakan nomor 2,36. Sama juga di bawahnya di saringan ayakan 1,18. Sini kan yang tertahannya ada 4% nih. Otomatis yang jadi berat tertahan lolos yang tadi tuh yang di atas yang di 2,36 kan 9,5,43 dikurang sama 4% dari yang tertahan di saringan ayakan 1,18. Makanya yang lolos di saringan 1,18 adalah 91,43%. Seperti seterusnya sampai di PAN akhirnya 1,71 dikurang 1,71 yaitu 0% yang lolos. Untuk klasifikasi tanah berdasarkan ayakan, itu kerikil itu lolos di saringan ayakan 3 dan tertahan di nomor 4. Pasir lolos di ayakan nomor 4 dan tertahan di ayakan nomor 200. Dan lanang dan lempung lolos di saringan 200. Jadi untuk si analisa saringan sendiri itu sebenarnya dibagi, untuk mengklasifikasinya dibagi menjadi 3. Jadi pokoknya ada di 2 saringan, yaitu saringan nomor 4 dan saringan nomor 200. Jadi misalnya kalian mengayak suatu tanah, nih, terus kalian dapat di ayakan nomor 4 ada yang tertahan. Nah, yang tertahan di ayakan nomor 4 itu akan masuk ke dalam kerikil, sedangkan yang lolos di ayakan nomor 4 itu akan masuk ke pasir. Nah, untuk pasir sendiri itu di nomor ayakan sampai di ujung tertahan di nomor 200. Jadi saat kalian mengayak tanah dan kalian buka di nomor saringan 200, yang tertahannya itu termasuk ke pasir, sedangkan yang lolos adalah lanang dan lempung. Kenapa lanang dan lempung gabung? Karena mereka sama-sama kan agregat halus. Nah, agregat halus sendiri dia itu nggak bisa disaring, nggak bisa dibedakan dengan menggunakan ayakan. Karena di agregat halus sendiri itu gimana ya? Untuk agregat halus sendiri tuh nggak bisa untuk ditentukan dengan menggunakan ukuran butiran. Jadi untuk lanang dan lempung sendiri itu untuk membedakannya kita menggunakan hidrometer analisis. Oke, sampai sini. Lanjut ke pada contoh A, diperoleh presentasi sampel tanah yang diuji sebagai berikut. Kerikil. Di kerikil, sampel A. Di kerikil sendiri, kita kalau mau untuk menghitung seberapa banyak presentasi kerikil yang ada di sampel tanah yang telah kita ayak, kita lihat di ayakan nomor
4,75 sampai 37,5. Jadi untuk caranya tinggal kalian ambil angka berat tertahannya yang ada di 4,75 sampai 37,5 dibagi dengan berat tertahan di kelas 100% karena kita mau cari presentasinya lagi kan. Jadi tinggal 11 ditambah 31 tambah 26 tambah 0 dibagi 250 sebagai total yang berat tertahan di kelas 100%. Makanya sini didapat 27,2%. Nah, untuk pasirnya sendiri kita harus lihat di saringan ayakan nomor 0,075 sampai 2,36. Nah, caranya sama kayak tadi, jadi dari 0,075 kita totalin sampai di 0,36 dibagi dengan total berat tertahannya di kelas 100% karena kita mau cari persentasenya lagi. Jadi tinggal 15 tambah 16 tambah 32 tambah 41 tambah 21 tambah 24 tambah 18 dibagi 250 sebagai berat total tertahannya di kelas 100%. Maka didapat adalah 66,8%. Untuk anoda lempung, kita tinggal ngambil dipan. Karena 0,075 kan itu adalah ayakan nomor 200. Jadi, yang berat tertahannya itu kan 15. Jadi, yang lolosnya adalah sifatnya sendiri yaitu 15. Nah, jadi tinggal hanya 15 dibagi 250 di 100% sama dengan 6% untuk panel dan lempungnya. Seperti itu. Nah, untuk contoh B, diperoleh presentasi B sampel tanah B yang diuji adalah sebagai berikut. Ini kan sini. Untuk kerikilnya sendiri, karena kita mulai di 4,75 dan 0, Kak. Jadi, untuk presentasi kerikilnya adalah 0. Karena 0 dibagi 1,75 kelas 100% sama dengan 0%. Nah, untuk pasir kasar juga sama. Dari sini kan 0,075 sampai 2,36. Jadi tinggal tambahin 14 ditambah 48 tambah 63 tambah 21 tambah 11 tambah 7 tambah 8. Dibagi dengan total berat tertahannya yaitu 175 dikali 100% sama dengan 98,29%. Untuk dalam lempungnya tinggal ngambil pan lagi, itu 3 dibagi 175 kali 100% sama dengan 1,71%. Nah, kita mencari CC dan CU-nya. CC dan CU kita bisa dapat grafik ini kita dapat dari namanya presentasi lolos. Jadi di samping adalah untuk melihat presentasi lolos dan di bawah adalah untuk ukuran butiran. Ini kita untuk nyari CC dan CU, kita permulaan kita nyari adalah D10, D30, D60. D10 kita dapat dari presentasi lolos di 10 kita tarik garisnya sampai ke kurva si A dan yang memotong di kurva A. Jadi grafik presentasi lolos kita tarik dan yang kita tarik ke sumbu A dan yang memotong di sumbu A atau di kurva A yaitu D10 dan 0,1. Dan D30 sama kayak di presentasi lolos 30 kita tarik sampai di kurva A dan kita lihat di kurva A dia memotong di 0,35. Di D60 juga sama. Di presentasi lolos 60 kita tarik di kurva A. Kita lihat dia memotong di sumbu A di 1,8. Dan rumus CC dan CU. CU adalah D60 dibagi D10 yaitu 1,8 dibagi 0,1 sama dengan 18. CC sama dengan D30 kuadrat dibagi D10 dikali D60 sama dengan 0,35 kuadrat dibagi 0,1 kali 1,8 sama dengan 0,605. Nah, dari sampel ini kita lihat kan di sini lihat nih. Nah, di sampel A yang paling dominan adalah si pasir. Ya, otomatis di sampel A tanah tersebut didominasikan oleh si pasir. Jadi, untuk menentukan CU dan CC-nya sesuai apa tidak, kita lihat itu pasirnya sendiri. Untuk CC dan CU di pasir. Dengan CU di pasir adalah harus angkanya lebih dari 6. Dengan CU yang kita dapat adalah 18, jadi otomatis lebih dari 6 kan, jadi sesuai. Sedangkan CC-nya itu berada di antara 1 sampai 3. Nah, di situ kita nggak sesuai nih, soalnya kita CC dapat 0,605. Otomatis itu nggak sesuai. Akhirnya yang menyebabkan tanah
yang ada di sampel A itu buruk atau full graded. Nah, lanjut ke tanah B. Tanah B D10 kita cari di presentasi 10 kita tarik di kurva B. Di sini di D10 dia memotong di angka 0,15. Tarik ke bawah sini 0,15. Dari sini 0,15. 0,15. Di D30 kita tarik di presentasi 30 kita tarik ke sampel B. Kita lihat sini adalah 0,2. Dan di D60 juga sama kita tarik. Saya memotong di kurva B, ia memotong di 0,25 dan CU-nya juga sama, CU D60 dibagi D10 sama dengan 0,25 dibagi 0,15 sama dengan 1,67, CC sama dengan D30 kuadrat dibagi D10 kali D60 sama dengan 0,2 kuadrat dibagi 0,15 kali 0,25 sama dengan 1,067. Sampel yang tadi sama karena di sampel B bahkan kriteria 0 kan, otomatis yang pasti dominan adalah si pasir kasarnya. Jadi kita melihat untuk spesifikasi CC dan CU-nya, kita lihat untuk si pasirnya dengan CU harus lebih dari 6, sedangkan CU yang dapat adalah 1,67, jadi sesuai kan. Nah di CC kita harus berada di antara 1 sampai 3. Nah di CC sendiri kita sesuai, otomatis tanah tetap masuk ke full graded karena salah satunya nggak sesuai dengan ketentuan yang telah dilakukan. Jadi tanah itu ada full graded dan bawah graded. Nah kalau full graded otomatis saat CU dan CC-nya nggak sesuai atau salah satunya nggak sesuai. Nah saat kedua-duanya sesuai sama standar yang telah ditentuin, jatuhnya ke well graded atau kesimbangan tanah dalam keadaan baik. Lanjut ke hidrometer analisis. Seperti grafik, seperti contohnya di sini nih samping. Untuk batas airnya tambahan di sini, untuk batas pasien juga di sini ada, dan kita langsung masuk ke soalnya. Untuk hidrobatas analisis, itu pertama kita menentukan batas cair tanah tersebut. Oke. Di sini kita dapat adalah massa basah total, massa kering total, dan massa cawan. Dari ketiga itu nanti kita dapat bisa menentukan kadar air dan batas cair. Nah, caranya seperti ini. Nah, di kadar air sendiri kan rumusnya MW per MS adalah 100%, sedangkan MW itu selisih dari massa basah dikurang massa kering, dan MS sendiri adalah massa kering. Tapi di sini kita dapatnya massa basah total. Total dalam artian dia massa basah tanah ditambah dengan cawan. Jadi kalau kita mau masukin ke rumus kadar air, kita harus merubahnya dengan mengurangi massa tanah basah total ini dengan massa cawan, sehingga menghasilkan massa tanah basah aja. Dan untuk massa kering total juga harus dikurangi dengan massa cawan sehingga menghasilkan massa tanah kering. Nah, ada dapat dua nih massa tanah basah dan massa tanah keringnya. Kita langsung masuk ke rumus kadar air, yaitu MW sama MW itu adalah massa tanah basah dikurang massa tanah kering dibagi massa tanah kering kelas 100%. Hasilnya segini. Oke. Udah sampai ke air, dan seterusnya sama juga sampai ke tabel nomor 10. Oke. Dan untuk rata-rata kadar air juga bisa dimasukin sebagai PL atau batas limit. Dan untuk rata-rata sama kayak tadi, tinggal dijumlahin semua dibagi 10 karena kita mempunyai 10 data. Untuk batas cair atau LL. LL sama dengan WN dikali N dibagi 25 dipangkatin tan beta. Dengan WN adalah kadar airnya dikali N jumlah ketukan dibagi 25 dipangkatin 0,121 sebagai tan betanya. Jadi contohnya seperti ini. Di tanah 1A, sini kita kadar air adalah 33,33 dengan untuk jumlah ketukannya 17, jadi 33,33 dikali 17 dibagi 25 dipangkatin 0,121 sehingga menghasilkan 31,81. Dan juga sama yang di B, di sini dapat nih massa kadar airnya adalah 33,51 dikali jumlah ketukannya 17 dibagi 25 dipangkatin 0,121. Sama halnya juga yang di 2A kayak tadi, 32,05 dikali
21 dibagi 25 dipangkatin 0,121 dan seterusnya sampai di 5B. Nah, untuk rata-rata LL tinggal tambahin semua dibagi 10 karena kita ada 10 data sehingga menghasilkan 31,616. Nah, untuk batas limitnya, batas plastisnya juga sama caranya. Untuk yang kadar airnya juga sama seperti yang tadi, karena ini masih masa basah total dan masa basah keringnya total, otomatis kita harus kurangin masa basah totalnya dengan cawan dan masa kering totalnya dengan masa cawan. Jadi baru bisa masukin ke rumus WN dengan MW sebagai selisih dari masa basah total, masa basah tanah dikurang masa kering tanah dibagi masa kering tanah kita 100%. Sampai seperti sampulnya sama sampai di D. Dan untuk batas plastisnya atau PL-nya sendiri sama kayak yang di atas, yaitu rata-rata dari kadar air. Jadi tinggal kalian tambah semua pada data ini dibagi 4 dan menghasilkan rata-rata yaitu 20,25. Nah, untuk berapakah indeks plastis tanah tersebut? Indeks plastis atau PI atau IP adalah LL dikurang PL. Dengan LL dan PL yang udah nemuin tadi, 31,62% dikurang 20,25% sama dengan 11,37%. Jika kadar air natural untuk tanah, jika kadar air natural untuk tanah tersebut, jika kadar air natural tanah tersebut di lapangan adalah 27% dan tentukan harga LI tanah tersebut serta prediksi kadar tanah tersebut adalah tinggal LI sama dengan WN dikurang PL dibagi PI sama dengan 31,65 dikurang 20,5 dibagi 11,737 sama dengan 1,003. Dengan kesimpulan karena nilai rata-rata dari WN jauh lebih besar dari PL, maka tanah di lapangan memiliki kondisi yang padat atau semi padat. Untuk yang kelima, itu ada klasifikasi tanah dengan metode ASTO dan USCS. Nah, pertama sebelum kita masuk ke rumus, kita lihat dulu untuk metode ASTO. Di sini metode ASTO kita membutuhkan analisa ayakan nomor 10, 40, dan 200. Nah, dari 10, 40, dan 200, nanti kita akan bisa nentuin dia masuk ke golongan 1A atau A1, A3, A2, A4, A5, atau A7. Nah, cara menentukan dia masuk ke A1, A2, A3, dan sampai A7, itu pertama kita lihat dari saringan lulusan ayakan nomor 10, 40, dan 200. Misal seperti ini. Kita mengayak suatu tanah. Nah, ayakan tanah tersebut, nggak taunya di nomor 10 kita mendapat presentasi 40%. 40% otomatis kita masuk ke A1A. Karena di sini saringan ayakan nomor 10 maksimalnya adalah 50%. Nah, kalau misalnya kita lebih dari 50, otomatis kita tidak bisa pakai A1A, tapi kita lanjut ke A1B. Dan seterusnya. Seperti itu. Sama juga halnya dengan yang A, yang nomor saringan nomor 40. Misalnya maksimal 30. Dan sini maksimal 50. Nah, minimal 50. Nah, seperti kayak tadi, kalau misalnya kita punya ayakan tanah, terus kita lihat di saringan nomor 40, nggak taunya nomor 40, di saringan nomor 40, dia dapat 28. 28 masih masuk ke A1A kan? Nah, kita dapat A1A. Tapi kalau misalnya lebih, kita dapatnya 40. Otomatis kita masuk A1B. Tapi kalau misalnya lebih dari 50, misalnya 60, kita masuk ke A3. Ya, seterusnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ada beberapa nih yang kayak A10 nggak ada keterangan, A40 nggak ada keterangan, itu kita anggap untuk angkanya tuh kayak bebas itu loh. Jadi lebih dari 100% juga is okay, is gonna be okay. Jadi setelah seperti itu. Jadi itu. Nah, sama juga dengan ayakan nomor 200 kan. Di sini tidak ada maksimal dan minimal. Nah, kalian tinggal masukin data yang udah kalian dapat dari tabel yang kalian baca itu. Nah, dengan masuk ke tabel ASO ini, kalian bisa nentuin dia masuk golongan apa dan apa dan apa. Nah, kalau ini kan yang gini. Sedangkan kalau untuk yang A2, A4, A5, A6, sampai A7, itu kan nomornya sama semua nih. Nah, kita lihat lagi di batas air
LL dan indeks plastis. Biasanya kalau untuk batas cair dan PL biasanya kan udah keterangan ada di masing-masing tabel tuh kan. Tinggal kalian baca di tabelnya, ntar kalian tahu masuk batas cairnya berapa, tinggal kalian masukin aja kalau sesuai. Misalnya kalian dapat batas cairnya 40, 39, otomatis masuk ke A2 kan. Nah, seperti itu halnya, guys. Jadi, dan di sini ada perbedaan antara A2, A3, A4, A5, A6, A7. Nah, kalau untuk A2, untuk 200-nya itu kan maksimal 35, sedangkan untuk A4 sampai A7 adalah minimal 36. Jadi kalau misalnya 200-nya kalian dapat sosok 30, otomatis masuknya masih tetap masuk ke A2. Tapi kalau kalian masuknya ke 36 atau 37, berarti kalian masuknya akan masuk ke A4, A5, A6, A7. Nah, untuk pembedaannya seperti yang tadi saya bilang, jadi kalian lihat tuh batas cairnya berapa yang udah kalian dapat, kalian masukin sesuai, cocokin. Kalau udah cocok berarti itu masuk golongan itu, simpelnya gitu. Dan sama-sama kayak gitu, cuma bedanya lagi, ada beda lagi. Untuk yang khusus A7, kalian harus ingat PI. Jadi, kalau misalnya PI yang kalian dapat jauh lebih kecil jauh lebih kecil dari LL dikurang 30, maka itu maksudnya A75. Tapi kalau kalian dapat PI yang kalian cari dapatnya jauh lebih besar daripada LL 30, maka itu nanti akan masuk ke A76. Selanjutnya kita harus masuk ke pembacaan tabel ya. Untuk pembacaan tabel, simpelnya gini guys. Sebentar ya. Untuk pembacaan tabel, kalian di sini lihat tabel dulu. Nah, yang tadi dibilang keterangan itu di sini nih, bawah sini. Itu untuk keterangan kurva 1, kurva 2, kurva 3. Itu biasanya untuk keterangan misalnya L-nya berapa, L-nya berapa. Tapi kalau misalnya kayak gini nih, nggak ada ketentuan yang diketahui, jadi kalian tinggal nulis NP doang. Jadi misalnya untuk PL dan LL-nya kita nggak tahu, jadi NP. Jadi nggak kita ketahui. Nah, untuk jadi kan tadi kan aku bilang, jadi kita harus nyari N30, N10, N untuk nomor saringan 10, 40 dan 200. Kita bisa lihat dari sini dari tabelnya sini. Jadi cara baca tabelnya gampang. Nah, untuk angka atas ini kita sebut sebagai untuk bilangan yang istilahnya untuk nomor ayakan. Nomor ayakan di atas. Nah, untuk di samping sini ini adalah untuk persentase lolos. Nah, untuk yang di bawah ini namanya untuk ukuran butiran. Jadi, kalau untuk ASO sendiri nanti kita cukup pakai namanya persentase lolos, otomatis kita baca ke samping. Nah, cara baca tabelnya, pertama kalian nentuin kalian mau ngerjain kurva 1, kurva 2, dan kurva 3. Kan di sini ada 3 kurva tuh. Nah, awalnya kita ngerjain kurva 1 dulu ya. Pertama kurva 1 dulu di sini. Kita lihat, dan kan ada nomor ayakan nomor 200. Saya ada garis-garis putus-putus. Nah, kalian lihat di sini. Di garis putus-putus ini, kalian akan nemu kurva 1. Nah, di kurva 1 itu, potongan dengan garis putus-putus itu yang akan jadi persentase lolos. Misalnya kayak gini. Ini kan yang 200 ini nih, kalau kita tarik ke bawah, kita ketemu sama kurva 1 itu di 0%. Jadi untuk nomor ayakan 200 berarti persentase lolosnya adalah 0%. Nah, seperti itu. Nah, kita jalan lagi. Di sini ada ayakan nomor 10. Ada nomor ayakan nomor 40. Nah, di nomor ayakan 40, kita lihat garis putus ini memotong di kurva 1 ada di 100%. Otomatis nomor ayakan 40 itu persentase lolosnya adalah 100%. Nah, sedangkan yang nomor 10, kita potong sini, kita nggak ngeliat kurva 1, otomatis kurva 1 dia nggak ngelewatin merayakan 10. Jadi istilahnya jadi istilahnya gini, kayak kalian agregat, kalian pasir, kalian ayak nih. Berarti kayak gitu nomor 40, nomor 4, nomor 10, berarti dia lolos semua, istilah itu. Dan mulai mengalami ada penahanan itu ada di nomor 40. Jadi biasanya kalau kayak gini kita strip aja, strip. Nah, strip itu tuh bagaikan kayak
diayakan itu nggak satu pun tanah yang tertahan, dia lolos semua islahnya. Nah, kita lihat di saringan nomor 2. Saringan nomor 2 juga sama, kita cari di hayakan nomor 240 dan 10. Jadi di sini kan di nomor 200 dia memotong di apa? Kurva di 2 itu ada di 9. Di 9%. Jadi untuk nomor kurva 2 untuk nomor 200-nya adalah 9% untuk persentase lolosnya. Dan untuk nomor ayakan 40 kita lihat lagi, si garis ini plus ini akan memotong kurva 2 di grafik di presentasi lolos 60. Jadi untuk yang kurva 2 untuk presentasi lolos di ayakan nomor 40 adalah sama halnya juga kita cari di kurva di nomor ayakan nomor 10. Kita lihat garis potong-potong ini memotong kurva 2 itu di 74. Jadi untuk nomor ayakan nomor 10 berarti untuk presentasi lulusnya adalah 74%. Seperti itu. Dan nomor 3 juga sama. Di sini di ayakan nomor 200 dia memotong 0%. 0. Memotong 0, otomatis 0. Ya, dan seperti itu di kurva nomor ayakan 40 dia memotong di 11. Jadi presentasi lolosnya ada di 11. Nomor ayakan 10 juga sama. Sini dia memotong di 60. Jadi untuk ukuran ayakan nomor 10 itu presentasi lolosnya adalah 60. Seperti itu. Sama halnya kayak di tabel 2 juga sama, kita lihat juga sama seperti itu. Ini lihat di sini. Nah, sini kan ada beda nih. Sedangkan kalau di sini kan nyambung ke bawah terus nyambung ke 0. Nah, ini kayak ngambang gitu kan bentuknya kan ya. Nah, itu yang ngambang itu jangan peduli. Intinya kalau kita misalnya di sini kita motong sini nih. Kita ngeliatin grafik terus dia memotong di sumbu 60. Tapi sedangkan kalau kita ngeliat ngambang dia ada di mulai bukan dari 0 tapi dari 20. Jadi kita nggak 60 dikurang 20 itu 40%, tapi enggak, tapi untuk prosentase lolosnya tetap 60. Jadi kayak ngembang atau enggak nyampe 0 ini kita nggak bermasalah, yang penting dia memotong di 60 berarti 60%. Setelah itu kita coba yang nomor ini ya, setelah ini untuk contohnya. Jadi kita lihat di kurva 1, kita lihat di saringan ayakan nomor 200. Di saringan nomor 200 dia memotong di sumbu 65 95. Jadi nomor ayakan 200, jadi nomor ayakan 200 95% lolos. Nah, kita lihat di nomor 40. Di nomor ayakan 40 di sini kita lihat 99%. Otomatis di nomor 40 kurva pertama itu adalah 99% lolos di kurva di nomor ayakan 40. Dan di 10 kita kayak kita nggak sampai 10, sama kayak tadi kita anggap strip dalam artian dia di nomor ayakan 10 berarti semua tanah yang kita ayak kita lolos di saringan nomor 40. Jadi makanya nggak ada angkanya, jadi kita strip aja istilahnya gitu. Kayak nggak terhingga gitu loh istilahnya. Nah, seperti itu. Sama halnya kayak nomor 2 juga kita lihat di sini. Dia ayakan nomor 200 dia sampai di 75%. Otomatis 75% lolos di kurva 2 di nomor ayakan 200. Dan di nomor 20 dia mencapai 95%. Otomatis 95% presentasi lolos dari kurva 2 di ayakan nomor 40. Dan nomor 10 juga kita strip lagi karena dia nggak nyampe di nomor ayakan 10. Yang 3 juga sama, kita lihat di sini. Untuk yang awal dia dapat nyampe 90 nih. 90 di presentasi lolos 90. Jadi 90% lolos di kurva 3 menandakan 200. Dan di 40 dia strip. Dia nggak nyampe di nomor ayakan 40. Dan nomor 10 juga dia nggak nyampe. Jadi kalau misalnya kalau gue ya, jadi kalau misalnya dia nggak sampai di nomor ayakan 40, kita
strip dalam artian dia tuh misalnya gini, kalian punya tanah terus kalian ayak. Nah, di ayakan itu nomor 4, nomor 10 dia lolos semua. Dan dia mulai mengalami penahanan ada di nomor 40. Makanya biasanya kadang yang ditulis tuh di nomor 40 sampai 200. Ini nomor 10, nomor 4 nggak tulis. Kayak gitu. Karena ya emang semuanya lolos. Semua tanahnya lolos. Gitu, istilah seperti itu. Dan ini juga sama cara bacanya. Untuk yang nomor ayak di kurva pertama, nomor ayakan 200 itu kita dapat 40. Nah, ya, yang pertama kita dapat 40. Jadi ada 40%, 40% persentase lolos dia akan di kurva nomor 1 dia akan 200. Di nomor 40 kita dapat 83. Jadi 83% persentase lolos di kurva 1 nomor ayakan 40. Di 10 kita dapat persentase lolosnya adalah 90%. Nah, di kurva 2 untuk nomor 200 kita untuk presentasinya kita dapat itu 19. Ini 19 dan untuk di nomor 40 kita dapat 79. Ya, 79%. Di nomor 10 kita dapat 90%. Sama juga di kurva 4 itu cara bacanya. Nah, ini data yang aku kumulatifkan dari semua tabel yang ada di tabel tadi. Ya, seperti ini. Setelah kalian dapat nomor ayakan 10, 40, 200, kalian tinggal masukin LL, PL, seperti itu. Nah, LL, PL yang aku bilang, jadi kita dapat dari sini nih, dari keterangan di bawah sini. Jadi kayak misalnya kurva 1 adalah LL 46, PI-nya 16. Jika kalian masukin data ke sini. Tinggal pindahin kalau masuk data ke sini. Nah, untuk masuk tipe tanah tuh yang tadi aku bilang. Jadi kayak misalnya ini. Nomor ayakannya kita coba kurva yang pertama ya. Nomor ayakan 200 itu 0. Nomor ayakan 200-an 0. Nomor 40 kan 100. Nomor 10 nya strip kan. Nah, kita balik. Kenapa N3? Kenapa aku bisa klasifikasi kalau ini N3? Seperti ini. Nah, ini kan nomor 10. Nomor 10 kita nggak terhingga kan. Isinya strip. Strip otomatis dia harus strip. Kalau strip, dia otomatis lolos semua kan. Nah, karena lolos semua, dia pasti lebih besar dari 50%. Nah, berarti di A1, A kita nggak masuk. Nah, balik ke sini, pindah ke sini. Nah, kita lihat A1B masuk nih untuk A10 ya, tapi A40 nya nggak masuk karena kita A40 nya adalah 100. Sedangkan di sini ketentuannya adalah maksimal 50. Otomatis kita nggak bisa pakai yang A1B, otomatis kita pindah ke 3. Nah, kita lihat ya 3 A10 masuk nih. Lebih, berarti kalau kosong berarti bisa lebih besar dari 100. Maksudnya 100% kita masih bisa masuk ke A3. Nah, gitu. Dan kita lihat nomor 40. Minimal 100 kan. Sedangkan kita dapat minimal 50 kan. Nah, kita dapat 100, otomatis A3 bisa masuk nih. Nah, kita lihat nomor 20, kita tuh dapatnya 0. Berarti sedangkan sisi keterangan untuk nomor 20 adalah maksimal 10. Berarti bisa masuk di A3. Dan kita lihat NP-nya nih. NP dari keterangan yang kita dapat adalah LL dan PL yang kita dapat adalah NP. Otomatis kita bisa mengklarifikasi kalau tanah ini adalah golongan A3 seperti itu. Nah, A3 tipe materialnya adalah kerikil dan pasir berwarna. Penilaian sebagai bahan tanah dasar adalah baik sekali sampai baik seperti itu. Jadi gitu ya guys. Yang ini juga sama kan 76, 74, 60 kan. 74, 76, 60. Nah, sini kita lihat 74 maksimal 50. Nggak mungkin kan kita 74 maksimal 50. Tapi saya pindah ke A1B. Masuk nih. Sedangkan sini nomor 40 kita itu dapat
40. Nih, kita dapat 60. 60 kan? Nah, sini sedangkan di 60 sini adalah maksimal 50. Otomatis nggak mungkin kan untuk A40-nya. Jadi kita pindah ke A3, minimal 50. Berarti masuk ke A3. Nah, untuk N200 nomor 200 ya kan itu 9, berarti masih masuk. 9 kan masih di bawah 10. Otomatis bisa masuk ke A3. Jadi A3 dengan NP dan untuk tipe materialnya kerikil dan tanah beranau, dan penilaian bahan tanah dasar adalah baik sekali dan sangat baik. Seperti itu. Terus ya itu, dan ini juga sama kayak tadi. Ini kenapa gue bisa 11? Karena itu 60 kan. Di sini nomor 10-nya 60. Sekarang kita nggak bisa kan masuk ke A1B. Dan sini bilang nomor 40 adalah maksimal 50. Sedangkan yang kita dapat adalah 11. Jadi bisa masuk ke A1B. Nah, seperti itu. Jadi kalau udah bisa selalu masuk ya udah tinggal masukin semua maksimal 6. Oke, berarti masuknya ke pasir halus baik sekali dan baik seperti itu. Nampak? Kita coba lagi yang agak sedikit beda. A75, A76, dan A75. Kenapa aku bisa mendeskripsikan kalau ini A75 atau A76 atau A75? Seperti ini guys caranya. Jadi di sini kan nomor ayakan 10 lewat semua nih. 40, 95, 99. Ini gede kan angkanya. Jadi nomor ayakan 100 adalah 95 dan ini 75. Jadi kita di sini. Nah, itu kan strip kan, otomatis strip berarti dia presentasi lolos sampai bisa sama 100. Nah, maksimal 50 kita nggak bisa, otomatis bukan A1A. Nah, kita ada di sini. Sini bisa nih. Cuma untuk nomor 40 kita nggak bisa karena maksimal adalah 50. Sedangkan kita dapat ada 90, ada 99 kan nih. 90, 99, 95 sampai yang strip juga kan. Otomatis untuk yang ini nggak bisa nih. Kita lewat ke A3. Nah, pas kita lihat A3, masuk nih nomor 40-nya, tapi kan nomor 200 kita nggak masuk. Soalnya kita nomor 200 kita dapat 95, 75, 90, sedangkan di sini minimal untuk A, maksimal untuk nomor 200 adalah maksimal 10. Jadi kita nggak bisa yang ini. Jadi kita pindah lagi. Coba kita lihat A2. 35, nggak mungkin 35 kan? Nggak mungkin 35. Maksimal 35, sedangkan kita dapat kayak 60, 70. Otomatis bukan di A2. Kita lihat samping lagi. Ada 4, minimal 36. Minimal 36, berarti masuk nih. Oke, kita masuk ke sini. Nah, pas masuk situ, kita lihat juga. Nah, kita dapat PL nih. PL-nya 95, 39, 66, 67. Terus sama 73 kan. Nah, ini kita lihat sini tabel ini berapa. Nah, understand the anymore. Dah, ini ada dapat nih nomor 200 ya, udah minimal 36 kan, otomatis bisa masuk tuh. Yang kayak 75, 90, 95, berarti masih masuk kan. Nah, setelah masuk situ, sedangkan sini kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 5. Soalnya A7 bagi 2 kan. Nah, cara nentunya mau pakai yang mana adalah kita lihat si batas saya dulu, itu LL. Kita lihat di pertama kita LL-nya kita dapat 95. 95 maksimal 40. Nggak mungkin dong maksimal 40. Yang untuk yang apa coret. A5 minimal 40 berarti masuk nih. Oke, masuk. A6 minimal maksimal 40.
Oh mungkin dong, berarti coret. A7 minimal, minimal 41 nih, berarti bisa masuk. Bisa, berarti yang bisa masuk ada A5 dan A7. Oke, kita lihat indeks plastis. Indeks plastis adalah LL dikurang PL. Ya, ntar kita lihat. LL kita adalah 35 dan PL kita adalah 39. 35 dikurang 39, otomatis angkanya jauh lebih besar daripada 10. Otomatis untuk A5 coret. Masuknya ke A7 karena minimal 11. Seperti itu caranya. Yang grafik kedua juga kan 6. Kita LL dapat 66. Dengan PL-nya kita dapat 27. Otomatis jauh lebih besar daripada 10. Jadi kita masuknya ke A7. Mahal kayak tadi. Nah, udah ketemu nih A7. Nah, tapi A7 dibagi dua. Ada A75 sama A76. Nah, cara bedanya kalau kalian cari P ini, P lebih kecil dari sama dengan L dikurang 30, berarti maksudnya A75. Nah, kalau misalnya PI yang kalian dapat lebih besar dari sama dengan L dikurang 30, berarti maksudnya ke A76. Seperti itu. Jadi tinggal kalian PI yang hasil yang kalian dapat tadi dibandingin sama atas saya dikurang 30. Soalnya kayak 95 dikurang 39. 95 dikurang 39 akan jauh lebih kecil daripada 95 dikurang 30. Otomatis untuk yang kurva pertama dia akan masuk ke A75. Seperti itu. Nah, yang ini 75 dikurang 66 dikurang 27 akan jauh lebih besar daripada 66 dikurang 30. Makanya sini aku masukkan jadi A76. Yang ini juga 70 dikurang 33 akan jauh lebih kecil daripada 70 dikurang 30. Jadi maksudnya A75. Itu cara nentuinnya. Dan untuk nentuin ke bawah juga sama, tinggal kalian masukin tabel, kalian sesuaiin. Kalau misalnya sesuai, berarti dia masuk ke golongan itu. Jadi cara gampangnya seperti itu. Kalau untuk yang asli sebenarnya jauh lebih gampang daripada kalian gunain pas USS, karena USS agak sedikit ribet untuk perhitungannya. Untuk pemastiin kalau kalian masuk ke metode ke golongan mana sih agak sedikit lebih ribet, tapi sebenarnya ya lumayan sih. Untuk metode OSCS, kalian akan melihat di nomor ayakan 200. Kalian perhatikan di ayakan 200. Kalau misalnya di ayakan nomor 200, saringan tanah kalian jauh lebih banyak yang tertahan saringan 200, berarti dia masuknya ke tanah berbutir kasar. Tapi kalau misalnya kalian lihat di saringan 200 lebih banyak yang saya lolos daripada yang tertahan di saringan 200, otomatis masuknya ke butiran halus. Nah, di butiran halus dan butiran kasar itu masih dibagi dua. Pertama, kalau kalian di butiran kasar, kalian harus melihat di nomor ayakan nomor 4. Yang aku jelasin, kalau di nomor 4 itu kayak penentuan antara dia kerikil atau pasir. Jadi kalau misalnya kalian ketemu nih, kalian ngayak suatu tanah, terus untuk presentasi tertahannya jauh lebih besar presentasi tertahan di nomor ayakan 4 jauh lebih besar daripada yang lolos, berarti maksudnya kerikil. Tapi kalau misalnya kalian lihat nomor ayakan di presentasi lolos di nomor ayakan nomor 4 jauh lebih besar atau lebih dari 50%, berarti maksudnya ke pasir. Jadi kalian lihat aja, misalnya kalian ngayak terus kalian dapat di nomor ayakan nomor 4 itu presentasi tertahannya sampai lebih besar dari 50%. 50 sampai lebih dari 50%, berarti itu masuknya ke kerikil. Tapi kalau kalian lihat lebih banyak yang lolos di saringan nomor 4 atau presentasi lolosnya lebih besar dari 50, berarti masuknya ke pasir. Nah, untuk kerikil dan pasir sendiri itu masih dibagi dua lagi. Ada kerikil bersih dan kerikil butiran halus. Sama pasir juga ada butiran bersih dan butiran halus. Nah, cara untuk menentuin dia butiran halus atau emang kerikil bersih,
kalian akan melihat di nomor ayakan 200. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih, kan kalau untuk agregat kasar sendiri kan nomor ayakan 200 pasti di bawah 50% kan. Nah, kalian tinggal lihat kalau misalnya ayakan 200 dia apa kurang dari 5%, berarti itu masuknya ke kerikil bersih dan pasir bersih. Tapi kalau misalnya kalian lihat di ayakan nomor 200 lebih dari 5%, itu masuknya ke kerikil atau pasir dengan campuran butiran halus seperti itu. Nah, kerikil halus dan kerikil butiran halus itu akan dibagi dua lagi. Kalau kerikil bersih itu ada GW dan GP. Dan sama halnya kayak pasir-pasir bersih ada SW, ada SP. Dan untuk dan kerikil dengan campuran halus ada GM, ada GC, dan pasir yang dengan butiran halus ada SM dan SC. Nah, untuk membedakan GW, GP, SWF, SW, SP atau kerikil bersih dan kerikil bersih dan pasir bersih, itu kalian lihat di CU dan CC-nya. Soalnya di CU dan CC otomatis kalian akan membutuhkan D10, D30, dan D60. Nah, tinggal kalian lihat. Kalau misalnya kalian CU dan CC-nya sesuai sama yang udah standarnya, berarti dia maksudnya ke GW atau level well graded. Tapi kalau misalnya CC dan CU-nya nggak sesuai, berarti dia masuknya ke GP atau level poor graded. Sama kayak sand. Sand kalau misalnya dia pasirnya sesuai dengan ketentuan CU dan CC-nya, berarti masuknya ke sand well graded. Tapi kalau misalnya CU dan CC-nya nggak sesuai, berarti masuk ke sand poor graded. Nah, di sini untuk kerikil bersih dan pasir bersihnya udah. Sekarang kita masuk ke kerikil dengan butiran halus dan pasir butiran halus. Nah, pasir butiran halus dan kerikil butiran halus itu ada GM, ada GC, dan SM dan SC. M itu sama kayak sel atau mold. Jadi kayak ya itu. Jadi kayak GC adalah clay atau lempung dan GM adalah lanau. Gravel dengan lanau. Dan untuk menentukannya, kita menggunakan batas atau beret dengan misalnya PI. Kita masuk ke kerikil dulu ya. Kalau PI-nya jauh lebih kecil dari 4, dia masuknya ke GM. Tapi kalau PI lebih besar dari 4, maka dia akan masuknya ke GC. Sama halnya kayak SM, kayak pasir. Kalau dia PI-nya lebih kecil daripada 4, dia masuknya ke SM. Tapi kalau dia lebih besar dari 4 PI-nya, maka dia masuk ke SC. Jadi tinggal nentuin PI sama kalau untuk yang bersih kalian jangan nentuin CC sama CU-nya. Tapi kalau untuk yang dengan campuran dengan campuran butiran halus, berarti kalian tinggal nentuin PI-nya. PI-nya lebih besar dari 4 atau lebih kecil dari 4. Oke. Untuk yang butiran kasarnya udah, langsung masuk ke tanah butiran halus. Tanah butiran halus kita lebih berpatokan di sini. Nah, kita merhatiin di sini. Kita lihat harga plastisnya. Untuk klasifikasi tanah, butiran-butiran dan fraksi halus dari tanah butiran kasar, batas atau barat yang digambarkan di bawah yang biasa merupakan klasifikasi batas yang membutuhkan simbol ganda. Persamaan A sama dengan PI dikurang PI lebih kecil dari 0,73 dalam kurung LL dikurang 20. Seperti itu. Oke, langsung ke contoh soalnya aja ya. Ini kita baca grafik sama kayak tadi. Untuk tabelnya untuk sama aja, nomor 4 tinggal kita baca di saringan nomor 4. Kira-kira dia masuk ke presentasi mana. Untuk yang ini yang satu kan strip kan, karena dia nggak nomor 4. Dan nomor 2 itu dia melewati nomor 4 di nomor 76. Berarti grafik 2 untuk presentasi loss di nomor 4 adalah 76%. Dan untuk yang grafik 3 itu ada di 89. Berarti untuk grafik 3 percentage loss di nomor 4 adalah 89%. Sama kayak tadi. Dan akhirnya kalian dapat data kayak gini.
4, 10, 20, sama 200. Oke. Nah, di sini yang gue bilang, kalau misalnya nomor ayakan 200, kalian tentuin. Kalau misalnya ayakan 200 dia lebih besar dari 50%, yang lolos, otomatis dia maksudnya halus. Tapi kalau lebih besar 50% yang tertahan, dia maksudnya kasar seperti ini. Kayak nomor sayangan 200 dia 0, otomatis dia yang lolos 0%, otomatis yang tertahan bisa 100% kan. Nah, makanya masuk ke kasar. Jadi, dan untuk ayakan lolos nomor ini kan 9 nih. 9 otomatis lebih kecil daripada 200. Lebih kecil dari 50%. Jadi, di nomor ayakan nomor 200 dia cuma lolos 9%, otomatis masih masuknya ke kasar. Seperti itu. 0 juga kasar. Nah, ini 95 nih. Jadi untuk presentasi lolos ayakan nomor 200 adalah 95%. 95% otomatis lebih besar daripada 50% kan. Berarti maksudnya ke halus. Sama halnya ke 75, berarti maksudnya ke halus. 90 halus, 40 maksudnya ke kasar. 19 maksudnya ke kasar, 30 maksudnya ke kasar. Karena dia masih di bawah 50% presentasi lolosnya. Seperti itu, tinggal kalian tentuin dulu halus atau kasarnya. Seperti itu. Strip. Ya, seperti itu. Nah, udah. Di sini tinggal kalian klasifikasi aja. Itu klasifikasinya sama yang udah gue bilang. Karena tanah yang lolos di situ kan. Yang kasar kan dibagi SW atau GP kan. Nah, kalian lihat di saringan nomor 4. Nah, di sini kalau presentasi lolos saringan nomor 4 sampai strip otomatis lolos semua kan. Karena dia lolos semua, otomatis lolosnya jauh lebih besar dari 50%. Jadi dia masuknya ke sign. Sama halnya kayak ini. Dia 76 otomatis dia presentasi lolosnya jauh lebih besar dari 50%. Jadi otomatis masuknya ke sign juga, ini juga ke sign. Nah, kelas dasar ke sini. 92 otomatis jauh lebih besar dari 50%. Jadi masuknya ke sign. 91 ke sign. Nah, 85 masuknya ke sign karena dia jauh lebih besar daripada 50%. Ini juga masuknya ke sign. Nah, nih, level. Karena dia persentase lolosnya masih di bawah 50%, kayak nih, 43 kan 27 otomatis masuknya ke GW atau gravel. Seperti itu. Mulai kita nentuinnya jadi seperti itu. Oke. Nah, cara nentunya tinggal karena SP. Lagi ke sini tabelnya. Nah, sini kita lihat lagi. Rasio atau kotornya kita lihat dari sarangan 200. Nah, kita lihat saringan 200. Saringan 200 kalau misalnya dia lebih besar dari 50%, ini masuknya ada campuran agregat halus, ada campuran butiran halus. Sedangkan kalau dia kurang dari 5%, jadi dia benar-benar pure bersih. Nah, itu bersih benar-benar pure sand ya sand, gravel ya gravel seperti itu. Jadi tentuin karena dia itu otomatis masuknya ke bersih. Ini di sini SP kan. Nah, karena dia 99%, ini 9% nih. Dia maksudnya ke SW. Ini juga 0% maksudnya ke SW. Nah, seperti itu. Karena dia 0%. 0. Itu ini juga sama, caranya tinggal masukin aja. Kayak yang ini kan kita agregat halus nih. Untuk contoh agregat halus grafik. Nah,
karena dia presentasi lolosnya berada di atas 50%, maka MH, CH, maka bisa dipastikan di MH, CH, atau OH, atau dimasuk ke butiran halus. Karena LL-nya berada di atas 50%. Karena ini butiran halus, maka kita akan dapat memplot titik LL dan PL pada grafik plastisitas. Karena hasil pengujian menggunakan batas Aldebaran, maka dapat diketahui dari persamaan A, PI kurang dari 0,73 dikali dalam kurung LL dikurang 20. Dan hasilnya adalah PI jauh lebih kecil daripada 0,73 dikali LL kurang 20. Otomatis dia masuk ke OH. Jadi istilahnya gini. Nah, untuk satunya lagi sama. Karena dia batas plastisnya jauh lebih kecil daripada 0,73 dikurang LL dikurang 0,73 dikali LL dikurang 20, maka dia masuknya ke OH. Maka situs OH ini juga sama, batas plastisnya kan P. Ini kayak gitu. Jadi PI kurang dari 0,73 dikali LL kurang 20. Nah, PI-nya lebih kecil daripada LL dikurang 0,73 dikali LL kurang 20, otomatis dia masuknya ke OH. Nah, lagi sini ada SC, Science. Masukkan aja si PI-nya. PI masukin aja. Tentunya tinggal dibaca aja sih, dimasukin. Selesai. Sampai akhirnya ke sini. Ada CL, nah ini. PI-nya gini. Tinggal kalian masukin sifat-sifatannya udah selesai. Ini guys. Tinggal masuk-masukin ke rumus doang sih.